Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadiyyin hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, yaitu ikhwatul iman At-Ta'liqatul Al-Muhtasarah Alamatan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ayyuhal muslimun, pada pembahasan yang pertama yaitu naqulu fi tauhidillah mu'taqidin bitaufiqillah innallaha wahidun la syarikalah. Kami mengatakan tentang tauhidullah, mentauhidkan Allah, di mana kami dalam keadaan yakin dengan taufik Allah, sesungguhnya Allah adalah esa, tidak ada sekutu baginya. Kami mengatakan artinya kami berkeyakinan dalam mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid dari segi bahasa adalah bentuk ketiga atau masdar dari kata dasar wahada. Ini fi'il madinya, yaitu apabila sesuatu dijadikan menjadi satu. Sedangkan dari segi syariat, tauhid adalah mengesahkan Allah Ta'ala dengan ibadah dan meninggalkan ibadah kepada selainnya. Ini menurut syar'i. Tauhid ada 3 bagian berdasarkan penelitian, pengkajian dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan inilah yang ditetapkan oleh madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan inilah yang ditetapkan oleh madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barang siapa yang menambah bagian keempat atau kelima, maka tambahan tersebut adalah dari dirinya sendiri, karena para imam kaum muslimin membagi tauhid menjadi 3 bagian berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Semua ayat Al-Quran dan hadis-hadis dalam masalah akidah tidak keluar dari bagian ini, yaitu pertama tauhid rububiyah, ialah mentauhidkan dan mengesahkan Allah Ta'ala dengan segala perbuatannya, seperti mencipta, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, dan mengatur alam semesta. Maka tidak ada Rabb selain Dia, Rabb alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, tauhid uluhiyah atau tauhid al-ibahah. Karena al-uluhiyah maknanya adalah ibadah kepada Allah Ta'ala dengan mencintainya, takut kepadanya, mentaati perintahnya, meninggalkan larangannya. Maka itu adalah pengesaan Allah dengan amal perbuatan hambanya. Maka itu adalah pengesaan Allah dengan hambanya sebagaimana Allah syariatkan untuk mereka. Ketiga, tauhid al-asma wasifat, ialah menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya atau apa yang ditetapkan oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam berupa nama-nama dan sifat-sifat. Kemudian menyucikan dari segala yang Dia sucikan dirinya daripadanya, dan disucikan darinya oleh Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam berupa celah dan kekurangan. Semua ayat yang berbicara tentang perbuatan Allah, maka sesungguhnya itu dalam tauhid rububiyah. Semua ayat yang berbicara tentang ibadah, perintah dengannya dan dakwah kepadanya, maka semua itu adalah di dalam lingkup tauhid uluhiyah.
dan semua ayat yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Ta'ala, maka itu adalah lingkup tauhid asma wa sifat. 3 bagian tauhid ini yang paling ditekankan darinya adalah tauhid uluhiyah, karena inilah yang merupakan misi dakwah semua para rasul. Diturunkannya kitab-kitab suci dan ditegakkannya syariat, jihad di jalan Allah, semua itu adalah agar hanya Allah saja yang disembah dan agar penghambaan kepada selainnya ditinggalkan. Sedangkan tauhid rububiyah, di dalamnya termasuk tauhid asma wa sifat, tidak diingkari oleh seorang pun. Allah menyebutkan di dalam banyak ayat di mana orang-orang kafir mengakui bahwasanya Allah adalah yang maha mencipta dan maha memberi rizki, maha menghidupkan, maha mematikan, dan maha mengatur alam semesta. Mereka sama sekali tidak menentang semua hal tersebut. Dan apabila hanya jenis ini yang diyakini oleh seseorang, maka ini tidak akan memasukkannya ke dalam Islam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi manusia yang mengakui dan mengingkar dan mengikrarkan tauhid rububiyah, dan beliau menghalalkan darah serta harta mereka. Seandainya tauhid rububiyah cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam, niscaya Rasulullah SAW tidak akan memerangi mereka. Bahkan seorang Rasul tidak perlu diutus. Maka itu menunjukkan bahwa yang dituntut dan dimaksud adalah tauhid uluhiyah. Sedangkan rububiyah hanya semata sebagai dalil yang menunjukkan kepada Allah dan sebagai tanda kebesaran untuknya. Itulah sebabnya apabila Allah memerintahkan untuk beribadah kepadanya, Allah mengingatkan hamba-hambanya kepada langit dan bumi, dan mengingatkan mereka bahwa Allah lah yang mengatur semua urusan hamba-hambanya. Semua itu sebagai bukti nyata untuk tauhid uluhiyah dan sebagai suatu pengharusan bagi orang-orang musyrik yang mengakui tauhid rububiyah dan mengingkari tauhid uluhiyah. Dan ketika Nabi alaihi salatu wassalam bersabda kepada mereka, "Qulu," katakanlah, "La ilaha illallah," tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah. Mereka berkata sebagaimana yang diabadikan Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hada lasyai'un ujab." Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan. Dalam surat Shad. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata ketika Abu Thalib sakit, orang-orang Quraisy datang menjenguknya. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu di sisi Abu Thalib terdapat tempat duduk untuk 1 orang, maka Abu Jahal bangkit untuk menahan beliau agar tidak duduk di tempat tersebut dan mengadukan kepada Abu Thalib tentang dakwah Rasulullah yang tidak disukai oleh mereka. Maka Abu Thalib berkata kepada Rasulullah, "Wahai anak saudaraku, apa yang engkau inginkan dari kaummu?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya aku ingin mereka mengucapkan satu kalimat yang dengannya orang-orang Arab tunduk kepada mereka dan orang-orang selain Arab membayar jizyah kepada mereka." Abu Thalib berkata, "1 kalimat?" Beliau menjawab, "Ya, 1 kalimat." Kemudian beliau meneruskan, "Wahai pamanku, aku hanya ingin mereka mengatakan la ilaha illallah, tiada Rabb yang berhak disembah selain Allah." Maka dengan serta-merta orang-orang Quraisy berkata, "Hanya 1 Tuhan?" Kami tidak pernah mendengarkan hal ini dalam agama yang terakhir, agama Nasrani. Ini tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan, kata mereka. Ibnu Abbas berkata, maka turunlah ayat Al-Quran mengenai mereka. Shad, demi Al-Quran yang mempunyai keagungan, sampai dengan firman-Nya, ini mengisahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam Al-Musnad, ikhwatul iman. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa idza dzukirallahu wahdahu ma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladina min dunihi idahum yastabshirun. Dan apabila hanya nama Allah saja yang disebut, kesalah hati orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.
Dan apabila sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka berkirang hati. Dalam surat Az-Zumar. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li syairim majnun. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair gila? Dalam surat As-Saffat. Mereka tidak menginginkan tauhid uluhiyah, bahkan mereka menghendaki Tuhan-Tuhan itu tetap banyak, itu yang dikehendaki mereka, sehingga setiap orang dapat menyembah mana yang ia inginkan. Ini harus diketahui, karena semua pengikut golongan-golongan sesat dahulu maupun sekarang hanya memfokuskan pada tauhid rububiyah, di mana dalam pandangan mereka apabila seseorang telah menyatakan, meyakini bahwasanya Allah adalah Maha Mencipta dan Maha Memberi rizki, mereka mengatakan ini seorang Muslim, dan dengan itu mereka menulis akidah mereka. Maka semua akidah para pengikut ilmu kalam tidak keluar dari sekedar merealisasikan tauhid rububiyah dan dalil-dalilnya. Ikhwatul iman, ini tidak cukup. Akan tetapi harus disertai dengan tauhid uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut itu. Di mana mereka menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah, dan itulah tauhid uluhiyah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Semua ayat memerintahkan dan menyeru kepada tauhid uluhiyah, dan semua rasul menyeru dan memerintahkan umat mereka kepada tauhid uluhiyah dan melarang mereka dari syirik. Inilah yang dituntut dan menjadi tujuan serta maksud dari tauhid. Adapun tauhid al-asma was sifat diingkari oleh ahlul bid'ah seperti golongan Jahmiyah, Mu'tazilah dan lain sebagainya. Terlepas dari perbedaan tingkat besarnya pengingkaran yang ada di antara mereka. Perkataan Imam At-Tahawi, naqulu, kami mengatakan, maksudnya semua ahlus sunnah wal jamaah mengatakan tentang tauhidullah, mentauhidkan Allah dalam keadaan yakin dengan taufik Allah bahwa sesungguhnya Allah adalah Esa, tidak ada sekutu baginya. Akidah dan tauhid adalah satu makna, baik dinamakan akidah, tauhid ataupun iman, maknanya adalah satu, sekalipun nama-nama tersebut berbeda. Perkataan Imam At-Tahawi bitaufikillah, dengan taufik Allah, ini adalah sikap berserah diri dan tunduk kepada Allah Ta'ala, serta berlepas diri dari rasa memiliki daya dan kekuatan. Seseorang tidak boleh mentakziah dirinya, akan tetapi dia harus mengatakan semuanya adalah karena taufik Allah, dengan kehendak Allah, dengan daya Allah, dan inilah adab para ulama rahimahumullah. Sesungguhnya Allah adalah Esa, tidak ada sekutu baginya. Inilah tauhid. Allah Esa dalam rububiyahnya, mencipta, memberi rizki, dan mengatur alam semesta. Esa dalam uluhiyahnya sebagai Rabb yang berhak disembah, dan Esa dalam asma dan sifatnya, tidak ada yang semisal dan tidak ada yang serupa dengannya. Ikhwatul iman. Kemudian pasal yang berikutnya, wala syai'a mithluhu, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Juga berdasarkan firman-Nya, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Sekutu-sekutu maksudnya yang serupa dan sepadan. Serta firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hal ta'lamu lahu samiyya,
apakah kamu mengetahui ada orang yang sama dengan dia yang patut disembah? Di dalam surat Maryam. Yang sama dengan dia maksudnya, yang semisal dan yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya penyerupaan dan penyetaraan adalah dua predikat yang wajib dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak diserupai oleh seorang pun dari makhluknya. Dan inilah yang wajib kita tetapkan dan wajib kita yakini, yaitu yang ditetapkan Allah untuk dirinya dengan tidak menyerupakannya dengan seorang pun dari makhluknya dan tidak memisalkannya dengan makhluknya. Di sini terdapat bantahan terhadap golongan musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, yang berkeyakinan bahwasanya Allah seperti makhluknya, di mana mereka juga tidak membedakan antara yang mencipta yakni Allah dan ciptaannya. Dan ini adalah madhab pandangan yang batil. Ikhwatul iman. Dan kebalikannya adalah golongan Mu'attilah yang mengingkari sifat-sifat Allah, yang memiliki pandangan ekstrim dalam menyucikan Allah, sehingga justru mereka menafikan, meniadakan dan menolak apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sekali lagi, karena menghindari sikap menyerupakan Allah dengan makhluk, at-tasbih sebagaimana klaim mereka. Kedua golongan ini telah bersikap ekstrim atau hulu berlebih-lebihan. Golongan Mu'attilah ekstrim dalam menyucikan Allah dan menafikan penyerupaan, dan golongan musyabbihah sebaliknya gulu dalam menetapkan al-itsbat. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah bersikap tengah. Mereka menetapkan apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya yang pantas dengan kemahaagungannya, tanpa menyerupakan tasbih dan tanpa mengingkari at-ta'til, yang sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kalau Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Ini adalah peniadaan, penafian terhadap penyerupaan atau syibih. Dalam firman ini juga disambung wahwas sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ini adalah peniadaan, penafian terhadap pengingkaran at-ta'til, dan inilah pandangan yang dipegang teguh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itulah sebabnya dikatakan bahwa al-mu'attil, orang yang mengingkari dan menafikan sifat-sifat Allah, adalah menyembah ketiadaan. Dan sebaliknya al-musyabbihah adalah menyembah berhala. Sedangkan ahlu tauhid, dia menyembah Rabb yang esa, tunggal, dan tidak ada yang serupa dengannya. Wala syai'a yu'jizahu, tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. Ini adalah penetapan bagi kemahasempurnaan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wa qala Allah taala, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan adalah Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa qala Allah taala, innahu kana aliman qadira, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Al-Qadir, yang maha kuasa, maknanya yang sangat hebat dalam kekuasaan, kemampuan. Kekuasaan Allah Ta'ala tidak dilemahkan oleh sesuatu pun. Apabila dia menghendaki sesuatu, maka dia hanya berfirman, jadilah, kun, maka ia pasti terjadi. Maka di sini terdapat penetapan bagi kemahakuasaan Allah Ta'ala. Penetapan bahwa kekuasaannya itu meliputi segala sesuatu, dan penetapan bahwasanya itu umum untuk segala sesuatu. Adapun kalimat yang sering dikatakan oleh sejumlah penulis, sesungguhnya dia maha kuasa terhadap apa yang dia kehendaki, adalah keliru, karena Allah tidak mengikat kekuasaannya, yakni al-qudrah, dengan kehendak al-masyiah. Akan tetapi dia berfirman, ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu.
Maka katakanlah apa yang difirmankan Allah Ta'ala, kalimat tersebut hanya terdapat di dalam firman-Nya, wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Hal ini karena mengumpulkan memiliki waktu terbatas tertentu di waktu yang akan datang, dan Dia kuasa untuk mengumpulkan pada waktu tersebut. Maksudnya adalah semua penduduk langit dan bumi. Firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan di antara ayat-ayat tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikehendakinya. Dalam surat Asy-Syura ayat 29. Wala ilaha ghairuh. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Inilah tauhid uluhiyah. La ilaha artinya tidak ada sesembahan yang hak selain Dia. Menafikan semua bentuk penyembahan selain Allah. Sedangkan apabila Anda mengatakan tidak ada sesembahan kecuali Dia atau tidak ada sesembahan selain Dia, maka ini adalah batil, karena sesembahan-sesembahan selain Allah itu banyak. Sehingga jika kita mengatakan bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah, maka kita telah menjadikan semua sesembahan adalah Allah. Ini adalah pandangan penganut Sufi Wihdat al-Wujud atau Wihdatul Wujud. Apabila yang mengatakan kalimat tersebut berdasarkan i'tiqad, maka dia termasuk pemeluk Wihdah al-Wujud. Sedangkan apabila dia tidak meyakininya dan hanya mengatakannya karena taklid, ikut-ikutan, atau karena mendengarnya dari seseorang, maka orang ini keliru dan wajib dinasihati. Sebagian orang memulai bacaannya di dalam sholat dengan ini, di mana dia membaca tidak ada sesembahan selainmu, sedangkan Allah adalah sesembahan yang hak, dan apa saja selainnya maka sesungguhnya ia adalah sesembahan yang batil. Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala, dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunih wal batilu wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Kuasa Allah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah Rabb yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.